Halo, kembali aku menemani teman-teman semua. Tepuk tangannya ya seperti biasa. Oke, thank you so much ya. Oke, dari beberapa DM yang masuk dan beberapa searching-searchingan dari aku dan beberapa survei dari aku, hari ini aku mengangkat tema cinta. Untuk topiknya apa? Saya bertanya ya, kira-kira apa yang akan dibahas ya? Dan ada salah satu dari temen aku di Facebook namanya Kak Rina di Makassar, dia bilang, "Kak, angkatin dong kisah soal masalah yang sedang sering terjadi nih, sekarang nih sering terjadi banget, dia menghilang. Jadi ketika kita mencintai seseorang dia menghilang, dia tiba-tiba hilang ya, orang kita sayangi tiba-tiba menghilang di telan bumi," gitu ya, oke. Ya, untuk permasalahan tersebut itu ada yang akan aku buat jelaskan kepada teman-teman ya, kenapa dia tiba-tiba menghilang dari teman-teman dan tindakan apa yang harus kalian lakukan gitu. Nah, kalau untuk pria atau wanita, kalau untuk pria dia yang pertama adalah dia tidak gentleman, dan untuk wanita dia bukan high quality woman in your life. Dia bukan wanita yang berkualitas untuk hidup kamu, kehidupan kamu gitu. Jadi kalau untuk yang pria, jadi ketika dia menghadapi suatu masalah, singkat aja ya, dia menghadapi suatu masalah yang mungkin atau mungkin dia ada unek-unek yang mau dia sampaikan kepada kamu, tapi dia nggak berani gitu. Dia nggak berani dengan cara dia ngambil tindakan ya leave dari kehidupan kamu, dia ngeblok WA kamu, dia ngeblok sosmed kamu, tidak komunikasi lagi, nomornya tidak dipakai lagi dan lost contact atau dia tiba-tiba tidak menghubungi kamu sama sekali. Jadi itu bukanlah tipe pria yang bagus untuk kedepannya. Karena gimana? Kalian kalau menjalin hubungan rumah tangga itu ya, kalau dia lari dari masalah, kalau kalian ada masalah dalam pacaran aja kalian mempunyai satu masalah yang kalian hadapi itu barengan, tapi dia lari dari kenyataan, dia hilang di telan bumi. Kalau bagi wanita, dia bukan high quality woman for your life, ya kan? In your life, in your life gitu ya. Jadi dia tuh bukan wanita yang berkualitas. Kenapa? Karena dia tuh nggak jujur gitu, dia nggak bisa jujur kepada kamu gitu. Kalau kalian berumah tangga nanti, kalau ada masalah, apakah dia akan mengulangi kejadian hal yang sama? Misalkan telah mempunyai anak ya dari hasil pernikahan, tiba-tiba ada masalah yang tidak bisa dia pecahkan, dia mumet, stres, pusing, dia lari gitu. Nah, itu juga bukan suatu solusi yang baik. Atau bagi pria yang kalian mungkin mempunyai yang lagi besar-besarnya perut ya, dengan pernikahan resmi tiba-tiba dia tinggalin kalian gitu. Apa yang terjadi? Sakit banget gitu, dan itu biasa dilakukan oleh pria-pria yang casingnya pria tapi isi dalamnya waria. Jadi itu ya, karena dia nggak gentleman atau dia bukan high quality woman in your life, dan bukan high value woman. Jadi dia bukan wanita yang berkelas, yang berkualitas tinggi, yang tentunya yang bisa mengisi kehidupan kamu. So untuk seperti itu kalian tinggalkanlah. Bagaimana sih untuk meninggalkannya? Ngomong sih gampang bos, gampang bang Tony itu gampang ngomongnya, cuma nyeplos ceplak plak 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 gitu ya. Iya, it's true gitu. Menurut gua sih memang itu gampang kalau dalam memberikan nasihat kepada orang lain ya, tapi ya kalian harus berpikir ya, melakukan sesuatu hal yang benar itu rintangannya besar sekali, tapi melakukan sesuatu hal yang salah itu tidak ada rintangan, tidak ada sama sekali risiko rintangan-rintangan yang menghadang kalian. Ketika kalian melakukan kesalahan, maka risiko yang besar akan kalian terima, punishment yang besar akan kalian terima. Sama seperti ini, ketika kalian tetap berkekeh ya, pasangan kalian sudah meninggalkan kalian, hilang di telan bumi, kalian berusaha mencari dan akhirnya kalian kembali lagi, ujung-ujungnya apa? Kalian tidak akan bahagia dengan tindakan dan juga sikapnya dari pasangan kalian yang seperti itu. So tinggalkanlah ya. Tinggalkan, pikirkan efek samping yang terburuk dari kehidupan kalian yang akan terjadi apabila kalian bersatu dalam rumah tangga gitu. Oke, dan penyebab yang kedua adalah dia tidak mencintai kamu seutuhnya. Ini bahwa indikasi kalian harus tinggalkan dia juga. Dan itu bukan pria atau wanita yang benar. Jadi gini, mungkin dia bagi yang pria itu dia ingin mencari sosok wanita yang mungkin sempurna di mata dia. Sementara mengisi kekosongan dia itu memacari kalian, atau mungkin dia sebagai pelarian dia dari barusan putus dengan pacar dia, jadi kalian sebagai pelariannya. Otomatis kalian menjalin hubungan gitu ya. Nah, ketika kalian lagi menjalin hubungan, dia dapat satu pasangan yang lebih wow daripada kalian, maka dia akan berpaling, tapi dia nggak berani ngomong gitu. Dia nggak berani ngomong gitu.
Nah, daripada dia ngomong, "Yang udah anak, aku nggak cinta lagi sama kamu, kita udahan," gitu. Dia berat mengatakannya gitu, dan itu memang pria nggak gentleman ya sebenarnya ya. Jadi, itu adalah tipe pria yang bukan mencintai kamu seutuhnya. Kalau dia mencintai kamu seutuhnya, dia nemu manusia yang lebih cantik atau lebih ganteng, dia tidak akan meninggalkan kalian. Atau dia menemukan pria yang lebih tajir, sedangkan kalian hanyalah seorang kuli bangunan, dia tidak akan melirik kepada pria yang bos-bos itu segala macam, atau yang memiliki duit yang miliaran atau nominalnya nggak terhitung deh gitu ya. Dia tidak akan meninggalkan itu, dan dia akan tetap memilih si kuli bangunan atau si tukang sayur gitu. Karena didasari oleh cinta yang kuat. Apabila kalian mendapatkan pasangan seperti itu, pertahankan, itu adalah true love kalian. Dan mencari wanita seperti itu atau pria seperti itu susah banget. Ingat, uang bisa dicari, tapi cinta sejati sulit sekali ditemukan di dunia ini. Jadi intinya itu dia nggak cinta ya, dia nggak cinta sama kamu, dia hanya memainkan kamu aja, dia hanya sebagai pelampiasan mungkin dari kesedihan dia ketika dia diputuskan dari pacarnya, atau mungkin sebagai ya pokoknya sesuatu hal yang nggak benar gitu ya. Nah, terus hal yang ketiga adalah dia memiliki satu rahasia besar yang tidak bisa dia ungkapkan kepada kalian. Jadi bukan dia berarti nggak gentleman, atau mungkin dia bukan wanita yang high quality, tapi dia wanita yang high quality, tapi dia bukan tipe yang non high quality. Nah, jadi ada rahasia besar yang dia bisa sembunyikan dari kalian. Mungkin bagi pria, mungkin maaf ya, ada satu penyakit yang akan ditularkan kepada pasangannya apabila dia menjalin hubungan, dan ketika kalian pacaran dia tidak mengetahui ada penyakit itu. Tapi setelah dia melakukan tes ini, tes itu, bla 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 bla, atau nggak sengaja ditemukan diagnosa yang mengarah ke sana gitu, dan dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang indah tersebut. Tapi itu juga bukan pria yang gentleman kalau kataku. Jadi mungkin dia ada satu penyakit yang tidak bisa dia ungkapkan, kemudian dia langsung ngambil keputusan ya seperti itu. Mungkin dia juga malu ya mengungkapkan penyakit itu kepada kalian ya. Dan juga itu untuk pria. Kalau untuk wanita mungkin dia mengalami satu operasi yang menyebabkan dia tidak bisa hamil, tidak bisa memiliki keturunan, dan dia merasa bahwa apabila kalian menjalani hubungan tanpa keturunan, mungkin tidak akan bahagia. So demi kebahagiaan kamu, demi kasih sayangnya dia kepada kamu, maka dia mengambil keputusan untuk keluar dari kehidupan kamu dengan cara menghilang di telan bumi tanpa ada alasan yang jelas gitu ya. Jadi seperti itu ya. So mungkin jadi yang poin yang ketiga ini dia karena memang ada satu alasan yang tidak bisa dia omongkan, meskipun dia harus bersikap gentleman atau high woman quality, tapi dia tidak bisa mengatakan ini karena mungkin apabila dia jujur itu mempengaruhi kehidupan dia, seperti kayak mungkin nama baik dia atau lain-lainnya, maka dia akan menyembunyikannya gitu. Dan yang kemungkinan juga dia meninggalkan kamu itu selain penyakit atau kondisi badan kamu, bisa juga ketidakcocokan dalam agama. Jadi agama kalian berbeda, kalian saling ngotot-ngototan, padahal si A atau si B pasangan kalian sudah memberikan kode bahwa kita menjalankan hubungan ini kita beda agama loh, kalau bisa salah satu mengalah. Tapi saya nggak bisa mengalah gitu, karena memang saya dituntut harus megang agama ini, dituntut dari keluarga. Jadi kayak misalnya orang Chinese kan ada satu adat ya, kalau dia pria cuma satu aja, dia tetap harus megang agama ini untuk meneruskan marganya atau gimana gitu ya. Nah jadi itu mungkin menjadi penyebab utamanya, sehingga itu tidak direstui oleh orang tua, dan agama juga menjadi penyebabnya. So kalau memang itu menjadi permasalahannya ya, kalau pacar sudah kode kalian seperti itu, kalian harus mengalah. Salah satu di antara kalian harus mengalah demi kebaikan hubungan kalian. Dan mungkin juga seperti yang tadi saya sebutkan, kemungkinan dia menghilang selain karena agama, kemungkinan juga dia menghilang penyebabnya ya karena orang tua yang tidak merestui. Jadi dia bingung antara memilih kamu dengan orang tua. Kalau dia memilih kamu, otomatis dia diusir. Otomatis hubungan kalian akan tidak indah lagi karena ada satu konflik keluarga yang mengiringi hubungan pernikahan kalian atau
atau keluarga kalian gitu yang telah kalian bina gitu. Misalnya orang tua tidak setuju kalian kekeh untuk menikah, dan meskipun kalian sudah memberikan cucu, tapi orang tua juga tetap tidak setuju, ya tetap aja ada satu jembatan atau gate yang memisahkan kalian gitu. So restu orang tua itu penting sekali ya. Restu orang tua itu penting sekali, dan ya mungkin itu tidak bisa dia omongkan kepada kamu gitu, kepada teman-teman, akibatnya dia ngambil suatu keputusan untuk ya mengakhiri hubungan itu. Sangat disayangkan sekali ya. Oke. Jadi itu saja ya untuk penjelasan kenapa dia menghilang di telan bumi. Yang jelas orang yang menghilang dari kehidupan kamu, intinya dari edukasi yang saya berikan ini ya, orang yang menghilang dari kehidupan kamu itu kamu harus terima dengan ikhlas dan juga lapang dada. Meskipun saya nggak bisa, saya tuh sedih sekali, saya tuh nggak bisa melepaskan dia, saya tuh nggak bisa melupakan dia gitu. Memang iya, tapi ingat lah, cinta mengalahkan logika. Tapi ingat, pikiran baik kalian harus kalian timbulkan bahwa orang yang menghilang dari kehidupan kalian itu bukanlah orang yang terbaik buat kalian gitu. Apabila kalian tetap kekeh melanjutkan hubungan itu, maka hubungan itu nanti akan hancur dan berantakan ke depannya, dan itu bukanlah suatu hal yang baik buat kalian, teman-teman. Jelas ya? Oke. Dari tadi ngomong mulu jadi agak kering ini tenggorokan. Ngopi sebentar. Ops, lupa deh. Kalau teman-teman lagi puasa ya. Oh iya, maaf ya teman-teman kalau lagi puasa. Mudah-mudahan puasanya bertambah pahalanya, karena memang saya menyodorkan godaan dosa ini. Maaf ya teman-teman, saya lupa, saya keceplosan beneran, saya lupa. Maaf sekali ya teman-teman ya. Begitu juga saya, tadi saya niatnya puasa, dari pagi udah sahur nih, jadi akhirnya nggak sahur, udah minum deh. Nggak tahu lah apa itu batal atau bagaimana ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki kayak masalah percintaan, boleh teman-teman DM ke aku dan inbox, nanti aku akan bahas apabila menarik menurut saya dan patut untuk dibahas, saya akan membahasnya ya. Oke, so inti dari pembicaraan ini adalah apabila kalian ditinggalkan oleh pasangan kalian, hilang di telan bumi, jangan sedih, jangan nangis, jangan berlarut-larut, dan jangan kalian galau. Bangkit kembali. Ingat, hidup kalian tuh masih panjang gitu. Jangan ambil keputusan yang bodoh ya. Kalian tetap berjuang ya untuk diri kalian, tetap cari pasangan kalian yang terbaik. Apabila kalian melakukan hal seperti itu, kalian akan hilang galaunya. Kalian berusaha mencari lagi pengganti yang terbaik, karena pengganti yang terbaik itu ada salah satu orang true love kalian yang menanti kalian di belakang. Seperti video-video sebelumnya saya sering menyebutkan true love, cinta sejati kalian, real love kalian di belakang kalian menunggu cinta kalian, tapi kalian tidak sadar ya. Apabila kalian menghadapi cowok yang tiba-tiba menghilang, dia sudah jelas-jelas dia bukan cowok yang gentleman, harus kalian tinggalkan. Apabila kalian menghadapi cewek atau wanita yang meninggalkan kalian tanpa kabar berita, berarti dia bukan high quality woman in your life, not for you, bukan untuk kamu. Carilah yang lain gitu ya. Efek sampingnya banyak sekali apabila kalian pertahankan ya. Ujung-ujungnya ya jelek gitu ya. Oke, dan teman-teman gimana ya? Sekian deh dari saya untuk teman-teman semuanya. Apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman kalian yang menghadapi masalah ditinggalkan oleh pacarnya secara hilang di telan bumi. Kalian share, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman kalian dan untuk diri kalian. Dan apabila kalian mempunyai satu ide untuk dibahas masalah percintaan kalian, kirimkan pertanyaan kalian atau komen kalian di bawah ini. Dan please banget aku minta subscribe-nya, karena subscribe waktu dikit banget, jam tayang sudah wow gitu ya, tapi subscribe-nya dikit banget. Please aku minta subscribe dari teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Dan akhir kata dari saya Tony, thank you for watching.